Kalau investasi IKN itu abang harus menunggu berapa triliun lagi yang harus ditanamkan di situ sementara returnnya tidak ada. Kalau jadwalnya jelas, ya misalnya, Oh ini nggak ada jadwal loh bang? Loh. Kan ASN pindahnya nggak ada jadwal. bukan nggak ada, perlu dijadwalkan kembali karena kesiapan dari pembangunan fisik kota itu, ya itulah yang menentukan kapan kota itu bisa dioperasionalisasikan. Nah Begitu ini, itu ada, ini barulah abang bisa. yang lupa history. Yang pertama dibangun kan istananya. Saya ingat ada 34 juga rumah menterinya, 48 rumah menterinya. Artinya sebetulnya kenapa ini dibangun prioritas pertama ya supaya mereka itu bisa bertugas di sana. Ya kan itu kan. Ya Iya. artinya sebenarnya dengan tempat yang sudah ada ya pindah saja dulu kan itu yang realistisnya. Tetapi kan Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Apa menurut abang alasannya Ya tidak karena melakukan memang itu? tidak realistis sekarang ini memindahkan tahun 2025 ini. Karena belum siap untuk dioperasionalisasikan sebagai pusat pemerintahan. Ya. Dan untuk jalannya satu pemerintahan secara fisik harus siap. Bangunan semua ruang segala macam. Sistem informasi. Berarti abang sama aja mengatakan Pak Jokowi, kan kemarin Pak Jokowi udah berkali-kali survei ke sono sudah siap. Lah saya kan sudah bilang, saya bukan Jokowi. Ya berarti abang nggak konsisten dengan Pak Jokowi nih. Lah, saya kan sudah bilang. Menyalahkan Pak Jokowi kalau begitu yang kemarin. Bukan sekarang saya nyalain, udah setahun yang lalu saya salahin. Saya mengoreksi. Nggak boleh terburu-buru. Dan kota ini bukan kota untuk investasi, tapi kota pusat pemerintahan yang akan menggerakkan kawasan timur, Kalimantan, dan untuk kota masa depan. Nah ini Anda lupa, saya sering menjelaskan kepada Anda, tapi Anda belokkan isunya, gimana ini? Nah ini yang saya kira Bang Karni harus diluruskan. Waktu perdebatan kita di awal ikan itu kan Bang Karni mengatakan, Pak Andrinov mengatakan ini ada multiplier ekonominya. Ya. Tetapi kita bantah itu. Kenapa? Kalau ingin mendapatkan multiplier ekonominya, yang dipindahkan itu adalah industrinya, lapangan pekerjaannya. Saya sudah ini kan yang jelaskan dipindahkan juga ketika ASN-nya. Saya sudah jelaskan juga. Jadi sebenarnya abang nggak konsisten dengan mengatakan multiplier itu kok Dengerin dulu. ASN yang dipindahkan. Anda nggak nangkap, melupakan jawaban-jawaban saya ketika itu. Ya. Kenapa? Salah satu dari sekian alasan kita perlu membangun ibu kota di Kalimantan itu karena kawasan industri gagal. Ya. Transmigrasi gagal, kek gagal, segala macam gagal. Kenapa? Karena daya tariknya itu nggak ada di situ. Nggak bisa dengan hanya menetapkan satu daerah itu, tetapi pejabat pemerintahnya nongkrong di pusat, bangun kawasan tertinggal, daerah terluar segala macam, tapi pejabatnya mendatang sekali setahun, itu pun disambut dengan seremoni, diarahkan. Karena itu kita perlu namanya epicentrum baru, kita perlu memecah epicentrum Jakarta, kita pindahkan untuk menggerakkan daerah yang selama ini kita akui tertinggal. Itu. Anda jangan lupa. Ya apa contoh yang berhasil yang abang bilang begitu dipindahkan, kemudian ekonomi ikut. Nah ini untuk jangka panjang. Malaysia tidak berhasil memindahkan ke Putrajaya, ekonominya tetap di Kuala Lumpur. Nah, ini juga cara membandingkan dalam analis kebijakan publik itu nggak bisa kayak gitu. Ya artinya tidak ada bukti negara itu punya memindahkan ibu kota, kemudian diikuti dengan perpindahan pusat ekonomi ke sana. Nggak ada buktinya, abang kasih tahu saya contohnya apa? Negara mana? Oh, ada 30 negara. Ya apa? Banyak. Ya, itu kan yang memindahkan ibu kota, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan ekonominya, Bang. Itu pertanyaan saya, Bang. Mana contohnya negara yang memindahkan ibu kotanya, kemudian porsi Jawa jadi berkurang, kemudian di porsi Indonesia Timur jadi bertambah, Ya, atau negara yang serupa begitu? Tidak ada, Bang. Ada yang tujuannya memindahkan ibu kota untuk memisahkan dari kota bisnis, misalnya kayak Washington DC, Canberra ya. Ada juga yang untuk menggerakkan daerah-daerah lain, ya, itu ya Turki atau negara Afrika dan lain-lain, ya itu memang masing-masing ada penekanan prioritas misinya. Dan untuk Indonesia ini memang untuk menggerakkan ekonomi kawasan dan pertumbuhan di kawasan yang tertinggal, yaitu kawasan timur. Jangan minta buktinya sekarang. Itu yang penting adalah hitungan-hitungan logisnya. Artinya abang akan bilang inilah nanti satu-satunya bukti di dunia ketika pindah ke IKN itu orang kemudian ekonomi pindah. Ya nggak bisa begitulah Bang dalam membandingkan. Sebelum mereview atau mengkritik itu, bacalah yang agak serius. Carilah dokumen perencanaan itu. Ya, ini kalau mau jadi pengamat tapi anti dengan sumber ya, fakta yang benar bagaimana? Itu namanya tukang tuduh-tuduh aja. Pak Jokowi sampai masa-masa terakhir kemarin terlalu dipaksakan, ya,
ingin pindah di akhir 2024, ingin bikin upacara besar di 17 Agustus 2024 gitu ya. Yang itu memang nggak realistis. Ya. Begitu juga kejar-kejar investor untuk masuk. Gitu. Nah, sekarang ini ada penjadwalan kembali, misalnya kepindahan, penjadwalan kembali pemindahan ASN. Justru itu jalan yang benar dan jalan yang realistis. Ya. Kalau dipindahkan ASN, tetapi yang mau dikerjakan belum ada di situ, ngapain ASN itu dipindahkan ke sana gitu. Ya. Jadi yang benar adalah tunggu infrastruktur itu betul-betul siap dan segala isinya bisa dioperasionalisasikan, barulah ASN-nya disiapkan ke sana, ya, dipindahkan ke sana gitu. Jadi nggak pas kalau disebut isunya ini batal gitu. Mungkin lebih tepatnya adalah batal 2025. Batal 2025 dan sebelumnya sudah batal di 2024 akhir. Gitu. Ya. Nah, saya melihat dengan jalan yang lebih realistis ini juga kualitasnya akan lebih terjaga. Karena ketika dibangun terlalu terburu-buru serba dikejar, malah itu berisiko ya, kualitas dari pembangunan itu terabaikan. Nah itu nanti harus kita bayar setelah tahu wah ini kurang, ini nggak memenuhi syarat setelah diaudit konstruksinya dan sebagainya gitu. Nah dengan keluarnya pernyataan dari Presiden Prabowo dan instruksi kepada Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono bahwa ini diselesaikan sampai 2028 dan 2028 akan pindah, itu lebih realistis daripada dipaksakan pindah 2025. Nah, begitu, Pak. Ya, tapi tampaknya Pak Prabowo pun seolah-olah nggak yakin juga 2028 bisa selesai. Karena itu ditunda sampai waktu tidak ditentukan. Saya belum dengar sih ralat untuk tahun 2028 itu belum dengar. Kalau itu belum ada ralat berarti masih berlaku rencana sampai 2028 untuk membangun konstruksi atau bangunan yang diperlukan untuk resmi pindah di 2028 itu. Dan memang target yang saya dengar yang diumumkan ke publik adalah di tahun 2028 itu selesai bangunan-bangunan lembaga negara, DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan juga Mahkamah Agung. Kalau dilihat hitungan waktunya dari sekarang, ya realistis. Ya, karena konstruksi setelah master plan dan sampai DED itu makan waktu 6 bulan, konstruksi 2 tahun bisa selesai. Sementara masih ada lagi spare waktu sekitar 1 tahun. Jadi ya kalau nggak ada apa-apa ya dengan masalah yang serius ya seperti kemarin COVID atau masalah lain, mestinya bisa ya masih dalam hitungan yang logis 2028 itu ibu kota pindah atau IKN itu berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan. Pada 24 Januari 2025, pemerintah menunda pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penundaan itu tertuang dalam surat resmi yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 24. Ya, malah bagus kata-kata sampai waktu belum ditentukan. Karena kalau ditentukan tapi sebetulnya kesiapannya itu nggak jelas, nanti malah berisiko ya, dipaksakan karena ada janji yang terlanjur diucapkan. Gitu. Jadi lebih baik lihat kesiapan infrastruktur, misalnya jalan tol yang sekarang sudah sekitar 60% itu selesai, kemudian tower-tower ASN itu betul-betul siap untuk digunakan ya. Nah sekarang yang sudah siap secara fisik konstruksi kan ada 30-an, yang siap pakai itu ada 6 apa 7 ya, yang artinya sudah masuk sampai furniture-nya segala macam perabotnya. Tetapi kan untuk
bekerja di situ tentu harus ada sistem ya yang akan dijalankan gitu. Jadi kalau itu belum ada, ngapain ASN itu dipindahkan, dipatok harus pindah tahun 2025. Jadi menurut saya ini udah kembali ke jalan yang benar, Bang Karli.